Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai cyber security dan cybercrime. Cyber security sebetulnya adalah sebuah aktivitas untuk menjaga baik itu bentuk jaringan, komputer maupun sistem dari segala bentuk serangan digital. Yang selanjutnya ada konsep dari cyber security. Cyber security terbagi menjadi 3 konsepnya, yaitu ada confidentiality, integrity, dan juga availability. Oke. Confidentiality adalah upaya untuk merahasiakan sebuah informasi dari data agar tidak ada pencurian maupun kebocoran data. Sedangkan untuk integrity, di mana kita memastikan bahwa semua data dan informasi yang diberikan itu tetap konsisten, akurat, dan terpercaya. Sedangkan untuk availability adalah kemudahan dalam aksesibilitas data dan informasi. Oke, yang selanjutnya ada elemen dari cyber security. Ada 7 elemen utama dari cyber security, yaitu ada application security, information security, network security, disaster recovery atau business continuity planning, operational security, end user education, dan cloud security. Oke, serangan bentukan apa yang akan kita hindari? Serangan tersebut kita sebut sebagai cybercrime. Cybercrime merupakan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh cyber criminal, hacker, atau kita sebut sebagai cybercrimes dengan memanfaatkan jaringan internet untuk menyerang sebuah personal komputer, jaringan, ataupun perangkat yang ada pada jaringan tersebut. Yang selanjutnya ada kategori dari cybercrime. Cybercrime sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu objek, subjek, dan instrumen. Untuk objek sendiri, yang dimaksud adalah komputer menjadi objek dari serangan cybercrime tersebut, di mana sebuah komputer akan diserang oleh sebuah malware ataupun bentukan virus apapun tersebut, dan komputer tersebut akan menjadi objek dari serangan tersebut. Yang kedua sebagai subjek, di mana komputer orang yang diserang akan dijadikan subjek atau nama alias untuk melakukan penyerangan cybercrime. Jadi pelaku yang menjadi target penyalahgunaan adalah pelaku yang bukan pelaku sesungguhnya. Sedangkan terakhir untuk instrumen sendiri merupakan di mana komputer itu menjadi tempat menyimpan data-data atau sebagai tempat database hasil curian dari cybercrime tersebut. Ada beberapa jenis dari cybercrime seperti malware, phishing, man in the middle, SQL attack, dan juga password attack. Serangan cyber attack yang pertama adalah malware atau malicious software. Malware ini adalah program komputer yang dirancang khusus untuk mengganggu, menonaktifkan, atau mengendalikan sistem komputer dari jarak jauh. Malware ini biasanya muncul tersembunyi di file-file lain atau menyamar sebagai aplikasi yang tidak berbahaya. Penyerang ini harus menemukan cara untuk mengelabui orang agar menjalankan file berbahaya tersebut, atau membuka file yang terinfeksi, atau mengklik tautan web yang tidak aman. Malware ini datang dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada ransomware. Ransomware ini mengunci sistem yang terinfeksi atau mengenkripsi file-file korban sampai korban membayar uang tebusan untuk membukanya. Lalu ada trojan perbankan. Trojan ini lebih spesifik kepada perbankan dengan menaringkan nama pengguna dan kata sandi perbankannya. Lalu ada keylogger. Keylogger ini dapat merekam penekanan tombol untuk mendapatkan kata sandi, nomor akun, dan lainnya. Yang terakhir ada botnet. Botnet ini secara tidak sadar komputer kita bisa menjadi bagian dari jaringan sistem yang digunakan untuk mengirim spam dan meluncurkan serangan skala besar. Lalu yang kedua adalah serangan phishing. Serangan phishing ini adalah upaya penipuan untuk mengelabui penerima email agar membagikan informasi sensitif seperti kredensial login, informasi akun, atau data pribadi. Pengirim email ini biasanya berpura-pura sebagai bisnis yang memiliki reputasi baik atau orang yang dikenal korban agar penerima mengklik link dan membuka lampiran sehingga korban percaya dan mengisi data yang tertera pada web tersebut. Lalu yang ketiga ada man in the middle. Man in the middle attack ini merupakan istilah yang digunakan ketika hacker memposisikan dirinya di antara percakapan dua belah pihak seperti user dan website. Serangan ini dilakukan secara diam-diam sehingga korban tidak menyadari bahwa percakapan atau komunikasi yang dilakukan ini sedang diamati oleh hacker. Man in the middle ini dapat digambarkan seperti seorang pekerja pos yang jahat. Tukang pos ini dapat membaca dan mengubah surat sebelum diteruskan kepada penerima yang sah. Selanjutnya ada password attack. Password attack itu mungkin bisa dibilang sebagai bentuk hacking yang paling mudah atau bentuk peretasan cybercrime yang paling mudah.
di mana cyberkriminal hanya memanfaatkan beragam bentuk daripada kombinasi password yang bisa digunakan, lalu mencobanya kepada akun yang ingin diserang ataupun sebuah perusahaan yang ingin diserang. Selanjutnya ada SQL injection. SQL injection itu bentuk dari ketika seseorang ataupun seorang hacker mampu memanipulasi sebuah query database sehingga dia akhirnya bisa melakukan edit, hapus maupun menambahkan data baru ke dalam sebuah database yang sebetulnya bukan dia yang harusnya dimana seharusnya bukan dia yang mengeditnya ataupun dia melakukan menerobos itu secara paksa. Cyber attack yang berhasil dapat menyebabkan kerugian besar pada berbagai elemen, yaitu informasi. Tentunya serangan cyber ini membawa dampak buruk pada data atau informasi baik personal maupun perusahaan yang biasanya timbul dari pencurian informasi perusahaan dan kehilangan bisnis atau kontrak. Keuangan, serangan cyber juga sering mengakibatkan kerugian besar. Biasanya timbul dari pencurian informasi keuangan. Contohnya itu detail bank atau detail kartu pembayaran. Lalu ada pencurian uang dan juga gangguan perdagangan, misalnya ketidakmampuan untuk melakukan transaksi jual beli online. Nah, bisnis yang mengalami pelanggaran dunia maya atau cyber attack ini juga umumnya akan dikenakan biaya terkait dengan perbaikan sistem, jaringan atau perangkat yang terpengaruh. Yang terakhir ada kerusakan reputasi. Serangan cyber ini juga dapat merusak reputasi dalam bisnis dan mengikis kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Hal ini juga berpotensi menyebabkan kehilangan pelanggan, kehilangan penjualan, dan pengurangan keuntungan. Dampak kerusakan reputasi ini bahkan dapat berdampak pada pemasok atau mempengaruhi hubungan yang memungkinkan akan dimiliki dengan mitra, investor, dan pihak ketiga lainnya yang berada dalam bisnis. Cyber security menurut Bill Gates membutuhkan investasi yang cukup besar untuk memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat. Tetapi seberapa pentingkah cyber security itu sendiri? Jika kita simpulkan, cyber security hanya memiliki satu tujuan, yaitu melindungi data privasi dan pribadi. Seberapa pentingkah melindungi kedua data tersebut? Salah satu contohnya adalah data kartu kredit. Jika data tersebut tersebar luas, maka kita akan mendapatkan kerugian yang tak terbayang. Selain itu juga, data privasi termasuk dengan proyek yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan juga aktivitas dan lokasi kita sehari-hari. Tentu saja banyak orang yang tidak ingin data-data tersebut untuk tersebar luas di internet. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih cara cyber security bekerja? Yang pertama adalah secure encryption. Yang dimaksud adalah sistem memiliki kode-kode rahasia yang diakses oleh suatu aplikasi untuk memastikan bahwa pengguna aplikasi tersebut bukanlah orang lain. Yang kedua adalah live detection. Sistem mendeteksi keanehan yang terjadi pada suatu aplikasi dan kemudian memperbaikinya jika keanehan tersebut memang berbahaya. Yang terakhir adalah good architecture. Yang dimaksud adalah setiap aplikasi dibuat dengan arsitektur tertentu untuk lebih susah diakses oleh orang asing dan juga data yang dimiliki oleh aplikasi tersebut terjaga dengan baik dan benar. Nah, kemudian bagaimana dengan masa depan cyber security? Cyber security di masa depan hanya akan lebih membaik, memiliki pertahanan yang lebih kuat, dan juga lebih terintegrasi ke sistem-sistem yang ada di aplikasi kita. Nah, terus apa sih yang kita bisa lakukan untuk memperkuat cyber security yang kita miliki? Walaupun cyber security mungkin terlihat susah untuk dilakukan, tetapi cyber security sangatlah mudah, terutama cyber security tingkat personal. Yang pertama adalah menggunakan password yang bagus sehingga akun-akun yang kita miliki tidak terakses dengan mudah. Yang kedua, memiliki antivirus yang bagus seperti Windows Defender untuk menghindari serangan-serangan dari aplikasi yang kita tidak inginkan. Yang ketiga adalah poin yang paling penting dan biasanya diabaikan oleh banyak orang, yaitu tidak mengakses link dan website yang mencurigakan. Misalnya, kita melihat suatu link yang tidak tertulis HTTPS. Itu mengartikan bahwa website tersebut
tidak aman, dan belum diverifikasi oleh Google. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghindari aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, yang keempat adalah sesuatu yang jarang kita lakukan, yaitu berkoneksi kepada Wi-Fi yang aman. Kita, jika di publik, sering sekali memasukkan Wi-Fi yang open. Nah, ini merupakan hal yang buruk dikarenakan Wi-Fi tersebut bisa mengakses perangkat kita tanpa izin. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari mengkoneksi HP atau perangkat kita ke Wi-Fi yang ada di sekitar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.